Halo, halo Janitra, halo Faiza, bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Happy New Year, ya. Kalian lihat penampilan baru saya untuk tahun baru. Jangan ketawa ya teman-teman. Ini penampilan baru saya ya. Maksudnya rambut saya ya. Gimana? Ceritakan dulu dong, Faiza, kemana aja di tahun baru? Di rumah aja sih, Kak. Di rumah aja, bakar-bakarnya di rumah aja. Iya, sama kemarin ada ke Kampung Durian juga Oh, kayak pernah dengar. di Bengkulu. Oh, itu namanya Kampung Durian. Iya, nama Kok tempatnya Kampung Durian di kok Kecamatan Tabah Penanjung. Kok bisa? Dia sejarahnya gimana, Faiza? Karena di sana banyak pohon durian. Oh, kampung. Wow, murah dong durian di sana kalau banyak pohon. Iya, Oh, I see. Di sana siapa? Nenek atau siapa? eh, enggak, main aja itu tuh tempat wisata gitu. Oh, I see. Bengkulu ya? Iya, Hmm, saya catat dulu ya. Sebagai list saya nanti kalau mau kemana-mana. Oke, Faiza. Kalau Janitra, gimana Janitra? Di Ngawi. Kemana? Ke tempatnya nenek. Nenek, di mana itu? Di Ngawi. Ngawi. Mm-mm. Oh, itu nggak daerahnya Ngawi namanya. Iya. Wali Art Kukun. Maluk apa? Wali Kukun. Nama desanya. Oh, di mana? Kecamatan, provinsinya. Di Kakak Jawa, kurang. di Jawa Tengah. Oh, ya, Ngali Kukun. Oh, itu artinya apa? Ngawi itu. Kurang tahu, Kak. Kurang. Oke. Oh, di sana berapa minggu di rumah nenek Janitra? Cuman 5 hari. Oh, 5 hari ya. Hmm. Di Jawa Tengah berarti Janitra main ke ini juga. Berarti apa namanya? Itu tuh yang terkenal tuh Dieng ya. Dieng, ya. Iya, tapi agak jauh dari tempatnya nenek. Oh, agak jauh. Berapa Mm-mm. jam kira-kira? Berapa ya? Lebih dari 1 jam kayaknya. Oh, main ke sana juga? Enggak. Di Oh, yang deket-deket. oh iya, ya. Hmm, pasti rame banget ya Dieng kalau tahun baru. Bener Iya, nggak? Jadi, oh iya sih. tambah Hmm. ribet. Dulu kami pernah ke Dieng ya, kakak pernah ke Dieng waktu KKN. Itu berangkatnya supaya nggak kena macet sama nggak mau ada calo-calo gitulah. Kami berangkat jam 3 teman-teman, jam 3 pagi. Nah, itu apa jam 4-nya kan jam 4:30 nyampe di sana. Waduh, subuhannya tuh kita gini-gini tangan kita itu nggak nggak mampu mm, apa namanya mengangkat tangan lagi tuh. Dingin banget ya, Kak. Iya dingin banget. Aduh, dia itu pertama kalinya kakak ke Dieng ya. Aku di KKN. Wah, keren ya. Tapi ya worth it lah ya sama pemandangan yang didapatkan di sana. Oke oke. Hmm, kalian berarti selama apa namanya kemarin tuh lupa banget ya ini materi kita guys. Jadi masih ingat materinya? Terakhir kali apa? Lupa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, oke, Faiza sama Janitra. eh, Hari ini kalian akan belajar part 2 ya dari aplikasi memory card. Kemudian ya apa namanya? Di part 2 ini kita coba tingkatkan fungsionalitas aplikasinya dan fitur-fiturnya kita tambah, widget-widgetnya kita tambah.
Halo Adib, halo Muklis. Gimana kabar kalian? Gimana Muklis? Kak, Sehat? Oke. ya, sehat. Kalau Adit gimana, Dit? Ya, Sehat sehat juga. Kak. Enggak sehat. Oh, enggak sehat. Siapa tuh, Dit? Sehat Kak. Ayo. Oh. Oke, oke. Ah, ini kayaknya Gibel ya. Halo, Bel. Halo, Gibel. Halo, selamat malam Kak. Gimana tahun barunya Gibel? Baik-baik saja. Kemana aja, Gibel? Ya, di rumah aja Kak. Di rumah aja. Oh ya, sama ya sama kakak. Bakar-bakarnya sama temen di rumah ya. Ya, mungkin ini ya. Hmm, apa namanya? Lebih enak aja mungkin ya untuk untuk kakak sekarang mah lebih enak aja di rumah dulu teman-teman. Saya izin bentar ya teman-teman, bentar banget. Oke, sekarang mari kita mulai materinya. Kita lanjut ke part 2 dari aplikasi memory card. Nah, di sini nanti kita coba tingkatkan dari sisi fungsionalnya, kemudian dari sisi apa namanya? Ya, fiturnya kita perbanyak. Nah, apa aja sih yang akan kita lakukan hari ini? Ya, yang akan kita lakukan yaitu menambah hal-hal itu. Kemudian kita akan belajar apa namanya eh, perintah baru yang dapat kita pakai untuk melakukan hal tersebut. Gitu ya, teman-teman. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, yang hijau ini yang sudah kalian lakukan kemarin membuat widget, kemudian menampilkan formulir pertanyaan dan tanggapannya. Nah, sekarang kita coba membuat penanganan eventnya. Jadi ketika kalian mengklik tombol jawab terjadi sesuatu. Kemudian kita akan beralih juga ke apa namanya memproses ketika saklar atau jawabannya ditekan. Jadi hanya itu yang akan kita lakukan. Oke? Nah, sebelum ke situ kakak ingin mereview, menghangatkan ingatan kita semua karena mungkin udah libur ya, 2 minggu lagi liburnya. Waduh. Oke, PyYQT itu apa? Itu ingat teman-teman, pustaka lintas platform atau library lah ya bahasanya untuk membuat aplikasi berjendela. Dan ingat, nggak hanya PyYQt teman-teman. Ada banyak pustaka yang dapat dipakai untuk membuat aplikasi berjendela. Salah satunya ini. Kemudian kemarin kita sudah belajar perintah-perintahnya yaitu queue application, queue widget, push button, label, QP box layout. Ya. Nah, kemudian kalian untuk queue application, widget dan lain sebagainya itu ini punya fungsi masing-masing. Seperti application ini untuk membuat objek aplikasinya, queue widget untuk jendela aplikasinya atau widgetnya, queue label untuk membuat label atau teksnya, push button itu adalah untuk tombolnya, QP box layout untuk garis vertikal, H box layout untuk membuat garis horizontal. Oke, kemudian apa itu pemrosesan event? Jadi untuk apa namanya memproses event di dalam suatu ini apa sih namanya? Di dalam suatu fungsi itu kita akan menggunakan perintah button.click.connect. Kemudian kita di dalam tanda kurungnya itu kita hubungkan pakai fungsi tertentu. Nah, fungsinya ini nanti harus kita definisikan secara terpisah. Pertanyaannya, gimana cara kita mengatur widget dalam grup? Nah, kita juga udah bahas ini, yaitu kita pakai queue group box. Kemudian tulisannya opsional, kalian menulis opsi juga silakan. Nah, kemudian jika kalian mempunyai banyak opsi, karena aplikasi kita ini kan pembuat soal ya yang banyak opsi, kita bisa menggunakan radio button untuk membuat saklar atau opsi-opsinya. Jadi supaya nggak ditempatkan, misalnya kalau kita membuat tombol mungkin terlalu banyak ya nanti, terutama kalau pilihannya itu panjang gitu ya.
Jadi kita alih-alih menggunakan Q push button, kita menggunakan Q radio button yang lebih simple. Dan tentu saja ini lebih memuat nanti. Memuat banyak gitu ya, kalau soalnya itu misalnya panjang. Nah, so kalau kalian perhatikan di sini nanti akan tampak seperti ini. Radio group box, Q group box, answer option. Jadi ini judulnya. Di sini bisa kalian lihat di sini answer option. Gitu ya. Kemudian ini Q radio button ada pilihan Enets. Nah, ini yang disebut radio button. Saklarnya itu yang ini. Ya. Enets, Smurfs, Coulombs, Aulets, bebas ya. Pilihannya apa aja tergantung nanti soal kalian. Kemudian Q H box layout, P box layout ini untuk tata letaknya dari sisi horizontal dan vertikal. Ya, dibuat ini dulu kemudian ditambahkan ke widget. Add widget apa namanya? R button 1, 2, and 3. Yang ini ditambahkan semuanya ke widget. Dari sisi ingat layout ends 1-nya adalah vertikal, artinya begini. Kemudian ends 3 dan ends 2 dan ends 3 ini vertikal. Ends 1, nah itu barulah ditaruh secara horizontal. Begini ya. Itu terkait Q, P box layout dan Q H box layout. Kemudian radiographs.set layout answer 1 ya. Jadi ini tolong yang ini tambahkan set ke dalam layout dengan tata letaknya itu adalah secara vertikal gitu. Jadi dia nggak begini. Answer 1 itu kan ada horizontal ya. Bukan vertikal. Begitu guys ya. Ini untuk part satunya. Kemudian opsi penempatan widget tambahan apa yang kita sudah pelajari kemarin? Ya, kita dapat mengatur tata letak, apa namanya? Ini stylenya gitu ya, rata kiri, rata kanan, rata tengah. Menggunakan parameter alignment. Alignment ini ada dua, nanti ada pilihannya sebenarnya bukan hanya ini. Align edge center, ada juga align P center, kemudian align left center, boleh juga edge left, dan ya pokoknya nggak hanya ada dua. Center left seperti yang ada di Microsoft Word. Kalau kalian familiar with itu ya. Kemudian strange ini untuk peregangannya ya. Kemudian layout card set spasi ini mengatur seberapa jarak antar konten atau antar objeknya. Begitu teman-teman semua. Aduh, salah klik saya. Oke. Nah, kemudian ini tampaknya untuk opsi strange itu. Jadi seberapa renggang. Jadi nanti kalau kalian punya misalnya strange-nya di sini 3, maka dia akan begini bentuknya, guys, ya. Button OK-nya itu ada di sini ada segini renggangnya gitu. Panjangnya ya kalau strange, kalau spasi itu antar elemennya. Aduh, salah lagi. Oke, ada pertanyaan. Kemudian alignment juga demikian ya. Rata kiri, rata kanan, rata tengah, bebas kalian mau yang mana. Ada pertanyaan dulu? Ini untuk materi hari yang lalu ya. Jadi untuk yang hari ini kita belum masuk, kakak ingin mereview dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo? Guys? Anyone? Tidak ada? Gibel? Muklis? Janitra? Aditya? Belum Faiza? ada, Kak. Belum ada? Oke, kalau belum ada berarti kakak anggap clear ya. Nah, sekarang penanganan event. Gimana caranya? Kita tahu bahwa ketika kita mengklik sesuatu, event, tepatnya tombol-tombol tertentu, nanti akan muncul sesuatu hal yang berbeda. Caranya gimana? Ya, pertama buat fungsi apa yang akan terjadi, kemudian konekkan tombol itu dengan perintah button.click.connect. Itu aja sih sebenarnya ya. Nah, misalnya di sini kakak ingin menampilkan show result nama fungsinya. Ya udah nanti kalau udah jadi button OK ini adalah suatu tombol .click.connect dengan fungsi ini. Artinya apa? Saat kalian mengklik tombol ini ketika sudah di-connect dengan fungsinya, tolong lakukan yang ini nanti. Nah, di sini dibuat keterangan sembunyikan formulir pertanyaan, tampilkan formulir tanggapan, kemudian ubah label dari menjawab menjadi pertanyaan berikutnya.
Nah, caranya gimana? Caranya adalah, bentuk tampilannya dulu ya. Jadi nanti begini ya. Pertama, eh, apa namanya? Saat kalian punya pertanyaan, misalnya pertanyaannya ini, ya nanti di sini, kemudian opsi 1, saat diklik, tekan ini, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian di tombolnya ini bukan lagi answer, tapi next question. Yang kalau kalian klik ini, dia akan berpindah ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaannya adalah gimana cara melakukan itu, Kak? Oke, caranya adalah, oh Janitra baru join lagi. Oke. Cara melakukan itu adalah, nah ini dia teman-teman. Jadi, ya pertama, kita tahu untuk menampilkan pilihan pertanyaan dan jawabannya itu kita pakai radio group. Radio group ya, dot add button, tombol 1, 2, 3. Kemudian, nah ini dia, radio group dot set exclusive. Ya, ini buat menambahkan juga sebenarnya ya. Ya, kalau kalian lihat di sini, ini untuk antar mukanya, ini untuk apa namanya show questionnya. Nah, sekarang ini kalian perhatikan nanti di apa namanya codingan lengkapnya. Untuk tampilan pertanyaan dan jawaban, nanti kita akan setting bahwa di show questionnya itu dia akan menampilkan pertanyaannya. Kenapa kita perlu membuat fungsi? Kenapa nggak seperti yang kemarin? Karena kan ini nanti sistemnya next ya. Ada next, kemudian show question berikutnya. Makanya kita perlu fungsi dan kita perlu apa namanya konekkan fungsi ini dengan tombol nanti. Gitu teman-teman. Nah, kita juga nanti membuat fungsi start test. Nah, ini nanti jika tombolnya bertuliskan menjawab, maka panggil fungsi show result. Kemudian jika tidak, panggil fungsi show questions gitu. Jadi start test ini kayak memulai gitulah. Kemudian kita pada tepatnya nanti punya 3 fungsi dan yang mana untuk mengkonekkan fungsi-fungsi ini dengan tombol pakai tombol yang ini, button OK.click.connect. Kemudian nama fungsinya. Oke? Atau di sini dia bilang start test, artinya start test ini connect dengan fungsi yang ini sama connect dengan fungsi yang ini. Gitu teman-teman. Jadi begitu. Nanti kakak tunjukkan kode lengkapnya. Oke, itu di part 1. Oke, sekarang kakak tunjukkan. Bentar. Nah, ini dia teman-teman. Apa yang kalian lihat sekarang? Halo. Gimana teman-teman? Aman? Halo. Halo teman-teman semua. Aman, Muklis? Sejauh ini masih aman sih, Kak. Sejauh ini masih aman. Sekarang kita lanjut ke ini nih. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi nanti coba kalian perhatikan di sini. Kalian sudah lihat screen kakak? Halo, halo. Saya perlu stop share dulu mungkin supaya tampak. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat screen-nya, guys. Nah, sudah dilihat? Validasi dulu. Sudah, Kak. Udah? Oke. Pertama, import library yang kita butuhkan dan submodulnya. PyYQt Pipe, Qt Core, Qt, application, widget, box layout, dan seterusnya. Ya, kemudian ini, pokoknya yang kemarin ini hampir sama. Ya, yang kemarin ini hampir sama. Nah, sekarang bedanya di mana? Di sini kita menambahkan pertama tentu saja fungsi. Nah, fungsi show question. Itu yang pertama, ya, show question. Nah, di show question ini dia akan menampilkan nanti radio radio group box dot show. Yang mana radio group box dot show ini apa? Kalian bisa lihat di sini. Ini adanya di sini. Nah, ini adalah
untuk apa namanya, label ya, label yang eh, label untuk opsi jawabannya tadi gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian di sini yang apa namanya? Selanjutnya answer group box ya tentu answer group box dot hide. Nah, ini artinya apa? Jadi nanti answer group box ini kan isinya ini teman-teman. Ya. Isinya group box test result. Jadi ini nanti kalian tambahkan juga, kemudian ya bebas nanti isinya apa kata-katanya. Cuman yang harus kalian perhatikan, jadi nanti saat kita panggil fungsi show question ini, pertama group box-nya di show, kemudian answer-nya ditutup. Ya ibaratnya nggak dikasih tahu jawabannya dulu lah. Kemudian answer button dot set text to answer, ya ini untuk bebas sih ya, ini opsional banget kalau ini. Kemudian yang ini, this is for removing the limits in order to reset radio button selection. Nah, ini itu adalah untuk menghapus ya, menghapus apa yang yang sudah dilakukan gitu. Kemudian option dot set checks apa check polls ini, ya ini ya ini menurut perintah yang ini ya sebenarnya, radio group box dot set exclusive gitu. Jadi ini nanti akan dihapus semua kalau dia sudah melakukan, ya udah tampilkan pertanyaannya, kemudian jawabannya disimpan dulu, di keep, bukan dihapus tapi disembunyikan. Kemudian yang harus kita tampilkan adalah radio group box set exclusive. Ini terbalikan dari ini, to this is bringing back the limits, so only the radio button can be selected. Nah, jadi nanti apa namanya, eh, saat kalian menjalankan aplikasinya, itu nanti kalian ya hanya ini yang bisa dipilih gitu, yang ada di radio grupnya ini, nggak ada yang lain gitu. Kita akan men-settingnya seperti itu, dan terjadi sesuatu ketika kita mengklik jawabannya gitu. Kemudian show result ini, yang radio group box-nya sekarang di hide ya, yang awalnya di show saat kita mengklik apa namanya, mengklik tombol untuk menjawabnya. Kemudian answer group box-nya yang di show. Kemudian ini yang berada di answer button-nya itu adalah next question, bukan lagi answer gitu, yang ada di sini. Nah, kemudian depth test ini untuk mengatur yang dua ini. Jadi nanti if answer-nya sama dengan answer.button.text, maka show result-nya. Jadi ini dia bilang bahwa kalau tombol answer-nya diklik, maka tampilkan fungsi yang ini. Kalau enggak, tampilkan question-nya. Gitu, teman-teman. Ya, kemudian yang ini hampir sama seperti yang kemarin banget. Nah, pertanyaannya, mana yang mengkonekkan ini? Kalian tambahkan nanti di sini ya. Answer button dot click dot connect. Nah, kita connect dengan ya fungsi terakhir ini, karena fungsi terakhir ini menghubungkan fungsi yang di atas ini. Gitu, teman-teman. Oke? Dan kalaupun kalian menggunakan answer button dot click dot connect untuk setiap fungsi, itu repot nanti. Karena kalian harus membangun logika, teman-teman. Membangun logika yang membuatnya, oh kalau ini belum dipilih gitu ya. Makanya logikanya sudah di sini gitu. Kita nggak perlu repot connect ke semua fungsi. Jadi kalau kalian jalankan ini, nah begini dia teman-teman. Jadi opsi 1, opsi 2, 3, 4, misalnya answer. Nah, ya. Jadi dia akan tampak seperti ini. Gitu teman-teman. Ya, ini terlalu kecil. Jadi nanti saya coba gedekan. Saya copy dari sini aja deh. Yang part 1 kemarin. Nah, ini resize-nya saya coba set seperti yang di sini. Application. Nah, ini teman-teman. Wait. Doesn't work at all.
Hmm, bentar kok nggak bisa ya. Oh, sorry, Windows ya. Hmm. Oke, teman-teman. Itu dia. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini tampilannya lebih besar sekarang. Kemudian saat kalian klik ini, misalnya opsi 4, answer. Nah, akan tampil tulisan are you correct or not. Jadi nanti ini tulisan yang belum kita setting sama sekali ya. Jadi di tulisan ini memang tulis seperti itu ya. Mana di tulisan yang ini nih. Jadi Q label yang muncul yang ini. The answer will be here. Ya, ini yang muncul gitu. Oke, itu dia teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan? Jadi yang kalian tambahkan yang mana aja? Yang ini, kemudian fungsinya, ya fungsinya, kemudian sama yang ini. Kalau kalian mau. Sama yang ini sih yang wajib itu yang ini. Ini opsional kalau yang ini. Kemudian yang ini juga. Nah ini mungkin ada yang bertanya ini artinya apa? Ini artinya atau ya teman-teman. Kalau di coding itu artinya atau. Jadi tata letaknya itu, aduh, loh. Jadi tata letaknya itu nanti kalian q.line left atau align top. Jadi atau dipilihnya antara yang dua itu gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu doang untuk yang part satu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan di screenshot kalau belum ada yang ditanyakan. Kak, Ya, ini langsung dicoba aja Kak di VS Code. iya. Oh iya, ada. Iya, betul dicoba langsung. Karena kita udah nggak lagi make platform ke depannya pun. Kecuali ya nggak ada kecualinya sih ya. Iya. Ada yang belum terinstall VS Code-nya? Halo? Ada yang belum terinstall VS Code-nya? Hmm. Kak, ini Aman? kan Ya? saya stotnya bukan dari platformnya. Itu masih bisa dipakai, nah, Kak. Atau harus download lagi? Gimana gimana Kakak nggak ini kurang dengar. Kemarin kan saya download VS Code-nya itu dari Google, bukan dari Iya, yang link kakak kirimin. iya. Itu nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Nanti install ekstensi Algo Python ya di sini nih. Janitra, aduh, Hmm. restart extension lagi. Restart dulu guys. Ini nanti klik Algo Python. Nah, kemudian klik ini install gitu ya, Janitra. Kalau kalau kakak punya dua sih ya. Kalau kakak punya dua. Cuman kalau Janitra pingin apa namanya kayak kakak nggak perlu install itu juga boleh. Nanti kakak ajarin cara install package-nya. Kalau dari make yang dari Algo itu kemarin udah nggak perlu install apa-apa lagi. Itu aja sih bedanya. Gitu ya. Ya. Halo Jonathan, langsung gas Jonathan. Ya, Ya. langsung langsung di PS Code Jonathan. Hmm. Yes aja deh. PS Code ya teman-teman. Kalian udah screenshot atau ya udah deh saya aja yang ambilin gambarnya buat kalian. Nanti disesuaikan ya. Ini gambar pertama teman-teman. Itu gambar pertama. Kemudian dari 36 sampai ini. Ini gambar
kedua, ini di chat Zoom ya, di chat Zoom. Kemudian dari 69 nggak muat ya. Udah, dari sini aja saya. 68. Jonathan langsung ikut aja ya. Nanti Jonathan tanya ke kakak yang mana maksudnya. Dan jangan malu teman-teman ya. Ya. Oke, itu dia guys. Di chat Zoom semua gambarnya udah kakak kirim. Oke, ayo. Ya kalau gitu share screen semua. Atau ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Tapi apa namanya, berdasarkan pengalaman kakak, itu memang kita akan bertanya saat kita mengetiknya. Jadi satu pers ini apa fungsinya, ini apa fungsinya. Terutama kalau kalian bermain membuat aplikasi kayak gini, mobile development, itu pasti gitu. Kecuali di logika. Nah, di logika itu memang perlu dijelaskan sedikit. Ya, di logika teman-teman. Jadi saya sangat sarankan kalian, iya, pakai diketik sendiri gitu. Kalau bisa ya, kalau bisa. Gitu guys. Oke, sekarang share screen semua kalau nggak ada pertanyaan. Share screen semua ya. Ayo guys, share screen semua ya. Oke, Janitra udah. Nah, Janit, kakak arahin caranya. Oh, ini udah bisa kok Janit ya. Coba di run Janitra. Janitra pakai apa? Tab. Eh, eh, pakai apa? Laptop Kak, kan? iya, Coba di run. Bisa nggak? itu Kak. Dari kemarin nggak bisa ngerannya, bagian runnya. Oh, sebentar kakak remote kalau gitu. Yang lain share screen juga ya. Supaya kakak bisa pantau kalian, teman-teman. Klik yang ini. Nah, di terus dulu nanti ya. Oke. Ah, ini perlu masuk memang kalau algo Python. Aduh, ayo Janit. Aduh, yang lain kakak lihat. Nah, Muklis udah masuk nih. Arkanoid kemarin pakai ini juga Muklis. Pakai PS Code ya. Hmm. Iya kak. Oh, karena dulu UT VS Code juga, jadi makanya aku udah pernah download. Hmm. Siapa tutornya Python Start 1? Eh, Kalau Python Start 1 itu ini ya, terus dari Itu siapa ya? maksud Kak, sebenarnya kita kalau Arkano itu bisa di platform ya. Cuman kalau di PS Code juga lebih profesional sih. Oh, Aku oke. lupa kan. Faiza. Oh, nggak apa-apa. Share screen ya Aditya, Gibel, Jonathan, Janitra udah? Oke. Coba di run Janit. Ah, ini nih, select interpreter. Kakak bantu ya. Select interpreternya di sini pasti kita lihat. Nah, yang ini pilih aja yang ini. Nah, ini nih. Python is not install. Nah, ayo kita create kalau gitu. PNP
Oh, lebih ribet nih. Belum ada ya. Python udah diinstal, Janitra. Kalau Janitra belum install, boleh diinstal dulu. Cara ngeceknya gimana, Kak? Caranya gini kalau kalau mau lihat loh. Kok nggak bisa nih, Jan? Kakak nggak bisa mengklik apa-apa. Di pause kah? Loh, coba give up dulu. Faiza udah dapat filenya? Ini Faiza. Kalau Faiza belum, ini kakak kirimin personal supaya nggak ini. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, Faiza. Kemudian ini yang ketiga. Kemudian tuh dua tiga. Ini yang keempat, Faiza. Mau dibuat folder baru juga boleh ya. Kemudian, folder, file baru maksudnya. Ini yang kelima, guys. Janitra, gimana Janitra? Loh, kok ngelek ya? Janitra, ya ini kakak bantu dulu ya. Ini belum diinstal Python berarti nih, Jan. Waduh. Oke, caranya ngeceknya gimana? Nah, nanti Janitra, nah ini tekan ini. Nah, CMD, ini agak teknis banget. Kalau diketik Python, nah belum muncul, nggak ada apa-apa. Nah, berarti belum, ya, belum diinstal. Nah, cara installnya gimana, Kak? Nah, Janitra cukup nanti bilang Python. Tara. Nah, kemudian ini download terbarunya versi ini, ya. Terbarunya versi itu, Jan. Tunggu bentar. Udah, Janitra? Sudah? Oke, kalau Nah, Kak. sudah sekarang kakak izin remote lagi. Buka ya. Nah, ntar. Oke, ini local disk. Kemudian klik kanan. Kemudian run. Ya, as administrator. Habis itu tunggu bentar. Gatel banget hidung saya, teman-teman. Walah, kok lama? Ini Janitra. pencet yes kah? Kayaknya nggak muncul di screen-nya.
Oh, nggak muncul. Nggak muncul di screen-nya, tapi saya bisa lihat. Oh, coba kakak give up. Apa yang terjadi, Janitra? Ini, do you want to allow this app to make change to your Iya, device? di allow. Allow. Ya, betul sekali. Nah, itu add. Tekan add Python bawah itu. Nah, kemudian install now. Itu nggak usah ya. Oke, Janitra. Kemudian tunggu Janitra ya. Belum kemudian, tunggu dulu. Gibel, gimana kabarnya Gibel? Apakah permasalahan kehidupan ini sudah terselesaikan, Gibel? Halo, Kak, Gibel. coba kirim ulang linknya, Kak. Coba kirim ulang. Oke, sebentar. Gibel. Gibel. Mana Gibel ini? Wah, ini kalau nggak bisa gimana, Bel? Ini berat sekali kayaknya nih. Gimana kira-kira, Bel? Halo, Gibel. Gimana, Bel, kira-kira? Adakah solusi? Saya juga bingung, Kak. Kakak bercanda ya. Bentar, bentar. Linknya ada di HP kakak nih, bentar ya. Soalnya di laptop kakak pakai WA web, jadi datanya nggak semuanya. Apalagi saya ya, Gibel saja bingung, apalagi saya. Oke, ini dia Bel di chat Zoom. Udah Janitra? Eh, apa katanya itu Janitra? Bentar. Disable pet length limit. Changes your machine to allow programming including Python. Oh, jangan di disable, jangan di disable. Close saja langsung, close Janitra. Nah, sekarang kakak remote kembali ya Janit ya. Supaya tahu apakah dia sudah terinstall atau tidak, tekan Windows R, klik CMD, enter. Nah, kemudian, aduh, kok di laptop kakak ya? Kemudian Python gitu. Tara, nah, sekarang udah terinstall. Print, halo, nama saya Janitra. Kalau dia muncul nanti, maka dia udah terinstall. Boom. Nah, berarti udah. Nah, sekarang waktunya memeriksa ya. Waktunya memeriksa. Ini exit aja. Ke PS Code-nya Janit. Ya, select interpreter. Nah, belum ada ternyata. Janit berarti keluar dulu. Keluar dulu. Kemudian, mana Janit PS Code-nya? Duh, kakak, mohon maaf nih. Kak buka file Janitra. Mana PS Code-nya Janit? Duh, mana Jan? Coba dibuka.
Oke. Oke, sekarang coba di run. Aduh, perlu masuk lagi ya, betul sekali. Nanti Janitra kalau belum bisa berarti perlu restart laptop ya. Faiza aman? Muklis aman? Ya, Aman? masih aman. Oke, Jonathan? Aman Kak. Oke, mantap. Bisa Janitra? Bisa. Bisa. Nah, sekarang ini ada yang sedikit error Janitra. Apa yang harus dilakukan, Kak? Yang harus dilakukan, dia bilang no module named PyYQt5. Artinya, Janitra cara install modulnya pip install pykt. Boom. Pipe kalau nggak salah. Pipe-nya kita lupa. Enter ya. Nah, berarti ada 5-nya harusnya. Nah, udah nih Janit proses. Janit tunggu sebentar. Nah, nanti kalau belum bisa berarti keluar masuk lagi ya. Aditya bagaimana kondisinya? Aman Kak. Serius aman? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Eh, kalian harus ini ya teman-teman. Apa namanya? Iya, kakak sengaja buat kalian jangan kopas ya. Kalau bisa sih jangan banget kopas. Kalau bisa ditulis ya. Oke. Bisa aja Nitra. Nih, masih belum keluar, Kak. Bentar. Coba keluar masuk lagi Janitra. Kayaknya nih dia masih belum mengenali deh. Bisa Janit? Masih nggak bisa, Kak. Masih nggak bisa? Bentar. Coba kakak lihat. Hmm.
Baik. Hmm, udah ada kok. Kok. Hmm. Hmm. Ini interpreternya udah kok. Hmm, hmm, hmm. Oh, sebentar Janitra. Pantes Janitra, Janitra. Widget seharusnya ya. Jan, yang di sini Janitra harus nulis widget. W-nya kecil, W-nya besar. Oh ya, sorry. We forgot the T ya. Tapi kenapa belum hidup Hbox layoutnya Janitra? Qt.qt widgets Qt core. C-nya, ya C-nya besar harusnya. Nah, tapi ini kok belum hidup ya? Oh, itu nggak dipakai artinya tuh. Nggak apa-apa deh. Hmm, ada yang dikit aja typonya nih. Baris ke-9 katanya. Nah, ini dia window title. Nah, coba di run. Boom. Tara. Nah, sekarang gimana Janit? Kelihatan? CLS. Kelihatan Janitra? Halo? Aman Jan? Udah aman? Coba di run ulang. Oh, ini belum selesai. Pantas nggak kelihatan ya? Ya, belum selesai, Kak. Jadi Oke. Oke, jadi ngulang silakan. lagi waktu ini. Iya ya, diselesaikan dulu ya. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama.
Ada pertanyaan teman-teman? Sudah selesai? Halo? Are you okay, guys? Is everything okay? Jonathan? Faiza? Muklis? Ya, Hmm, hmm. Oke, oke teman-teman, kita istirahat 5 menit dulu ya. Silakan boleh ngopi, ngeteh mungkin, ataupun melakukan sesuatu hal yang meregangkan otot-otot kalian, guys. Oke, silakan ya. Saya pause recordingnya dulu ya. Aditya, silakan Aditya ya. Kayaknya dari tadi Adit mau ini ya. Gibel, silakan juga Bel ya. Halo teman-teman, welcome back. Oke, sudah? Ayo stop share semuanya kalau gitu ya. Nanti dilanjutkan dulu. Ini sekarang kakak lanjut ke part 2-nya supaya kalian dapat semuanya. Ya. Oke. Nah sekarang di part 2 apa yang akan kita lakukan teman-teman? Di part 2 itu, oke ini dia Janitra. Di part 2 kita akan ya coba buat menampilkan pertanyaannya nanti ya. Ya udah sih sebenarnya tadi ya. Cuman sekarang gimana memproses saklar yang ditekan. Nah, kalian tadi lihat bahwa ada set eksklusif, kemudian set check itu kan false semua ya. Itu artinya apa? False itu nilai default, teman-teman. Nilai defaultnya saat saklarnya itu belum ditekan.
Kalau dia ditekan dia otomatis true gitu. Ya, makanya itu false semua tadi. Kemudian gimana cara mengajukan pertanyaan? Nah, sekarang teman-teman coba kalian perhatikan di sini bahwa nanti kita akan membuat suatu fungsi ya, suatu fungsi yang akan apa istilahnya memfilter jawabannya itu benar atau salah gitu. Nah, pertama nama fungsinya di sini nanti tampilkan pertanyaan di formulir, kemudian biarkan pertanyaan dan pilihlah jawaban yang diberikan secara berurutan. Mari kita jelaskan fungsi ask dulu. Ini fungsi untuk bertanya-nya gitu ya. Question, parameternya question, right answer, wrong 1, 2, 3. Ya, jadi nanti kalau kalian mau membuat 5 pilihan, bebas. Ya, pilihannya bebas. Apa namanya? Berapa banyak pilihan yang kalian buat gitu. Kemudian gimana cara kita mendapatkan string data di widgetnya? Nah, apa namanya? Nanti kalau kalian lihat di sini bahwa apa namanya? Varian yang mungkin untuk kita lakukan adalah tempatkan pilihan jawaban ke I di tombol radio ke I. Bisakah kita mengerjakan ini? Nah, kalau kalian perhatikan ini maksudnya gimana? Kalau kalian perhatikan di sini, ini jawaban yang benar, dia harusnya ditaruh di tombol pertama. Kemudian yang lainnya itu di tombol, yang salah itu adalah di tombol sisanya. Kemudian question ini tetap dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, bisakah kita apa namanya mengerjakan hal ini? Iya, nanti kalau kita apa namanya melakukan hal seperti itu dikhawatirkan jawaban yang benar itu akan selalu didahulukan, teman-teman. Sehingga kita perlu melakukan sesuatu yang sifatnya ya kita campurkan pilihannya. Atau bahasa kerennya itu di shuffle. Makanya dari random itu nanti kita memerlukan shuffle, ya, modul shuffle. Yang shuffle ini nanti gimana fungsinya? Dia akan mengacak jawabannya setiap kali di-generate, setiap kali dijalankan ulang gitu aplikasinya teman-teman. Nah sekarang di sini seperti yang kalian lihat, the national language of Brazil itu kan right answer-nya itu adalah yang pertama. Gitu ya teman-teman. Nah ini string data, kemudian ini saklar yang dicetak. Nah, apa namanya? Kemudian oke, mana dia nih? Penghapusnya mana? Oke, ini dia. Nah, kemudian kita harus membuatkan depth check answer. Yang mana check answer ini nanti yang akan memvalidasi apakah jawabannya itu benar atau salah. Begitu, teman-teman. Sehingga kita membutuhkan pertama depth X question yang di sini nanti mencampur, men-shuffle tombolnya, kemudian tampilkan pertanyaannya, ya. Kemudian check answer, di sini kita akan periksa validasi jawabannya. Kemudian, nah di sini ada fungsi terakhir yaitu show correct. Kita akan menampilkan formulir jawaban yang benar dan diberi tanda ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada jawaban yang benar kalau nanti kalian salah, gitu. Nah, sekarang gimana cara melakukan itu semua? Oke, lihat sekarang screen kakak. Nah, di sini di part 2 ya, saya membuat filenya begini, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini di part 2-nya bahwa saya menambahkan suatu ini yang namanya from random import shuffle. Suatu modul, ya ini standar, jadi kalian nggak perlu install apa-apa. From random import shuffle, kemudian nanti penggunaannya di mana? Kita membuatkan list. Nah, mana dia? Nah, ini dia teman-teman. Answer sama dengan radio button 1, 2, 3, sama 4. Nah, kemudian ini yang tadi itu tetap ya. Nah, ini yang kalian tambahkan. Kemudian buat fungsi X question. Yang mana shuffle answer-nya. Kemudian di sini, nah di sini ini dia bilang answer1.setText itu adalah yang right answer. Itu artinya apa yang tadi itu? Kan kalau sebelum ada shuffle ini, artinya nanti yang button 1 inilah yang tetap benar, teman-teman. Nah, setelah ada ini, ketika di shuffle answer-nya,
dia akan kayak melakukan ya udah answer 01 atau indeks pertama adalah right answer. Yang mana right answer itu nanti ya jawaban yang benar ya, kemudian yang lainnya itu salah. Kemudian label question juga pakai set text ya, ini udah biasa kemarin kita sudah pelajari. Kemudian show correct. Nah, ini untuk menunjukkan mana jawaban yang benar. Di sini kita tinggal panggil label result dot set text menjadi set textnya res. Res itu kita sudah atur di sini, teman-teman. Nah, ini label resultnya mana? Nah, ini dia label result. Kemudian res yang ini itu adalah parameter dari ini, ya. Jadi nanti ini yang akan ya udah saat ditaruh parameter ini dia akan memunculkan label resultnya itu di setting teksnya. Kemudian check answer. Nah, ini kalau nanti answernya indeks pertama itu yang ditekan maka munculkan correct. Selainnya kalau yang 1, 2, 3, 4 maka munculkan ya incorrect. Gitu teman-teman. Nah, di sini nanti kalian boleh ubah nih. Ya, ubah aja misalnya kalian saya inginnya yang 3 yang benar gitu. Boleh teman-teman, silahkan saja. Ya, silahkan saja. Boleh kok demikian. Nah, itu aja sih yang ditambahkan. Ya, nggak ada yang lain. Ini kita perbesar window. Kita copy aja lah. Yang dari sini. Mana dia? Ini. Kemudian yang ini juga boleh deh di copy. Untuk memperbesar jendela. Window.resize juga nanti, guys. Untuk memperbesar jendela jawabannya. Nah, di sini namanya bukan result label lagi. Label result tapi ya, LB. Kemudian apa di sini? Correct. Oke. Gitu teman-teman. Kemudian window.resize. Saya suka ukuran 1000,800 teman-teman. Jadi ya supaya ini aja. Saat di run dia akan tampil seperti ini. Ibu kota negara Malaysia. Nah, ini udah jawabannya udah di shake teman-teman. Jadi nggak melulu yang pertama yang benar. Kemudian dia akan menampilkan oh incorrect. Jawaban yang benar itu adalah Kuala Lumpur. Next question. Kita belum proses ini. Besok kita akan proses. Oke, mungkin itu doang. Kalau kalian run ulang dia berbeda lagi. Nah, gitu teman-teman ya. Kuala Lumpur. Nah, sekarang misalnya kalian ingin mengubah yang tadi itu ya. Yang tadi ini kalian ubah misalnya ini nih. Answer ini kalian ubah menjadi misalnya 3. Kemudian di sini 3-nya diganti 0. Nah, nanti kalian nggak hanya mengubah ini guys. Ya, yang kalian harus ubah juga adalah mana dia? Mana dia? Bentar. Mana dia? Nah, ini. Yang kalian harus ubah yang 3. Kemudian ini taruh 0. Saat kalian run, boom. Nanti jawaban yang kan jawabannya kan Kuala Lumpur ya, tetap Kuala Lumpur. Nah, coba kalian perhatikan di sini bahwa answer 3 dot set text right answer. Nah, right answer di sini adalah di sini guys. Kalian nulisnya di mana? Nah, di sini nih. Oh, mana dia? Nah, Kuala Lumpur nih. Di bagian yang ini. Nah, di sini X question right answer-nya itu. Jadi kalian ubah ini bebas. Yang jelas parameter yang harus kalian urutkan di sini itu harus sama. Right answer dulu, yang salah, yang salah, yang salah.
Nah, nanti kalau ini kalian ubah, kemudian ini kalian tetapkan, pasti dia yang benar itu adalah yang sesuai kalian taruhnya di sini. Misalnya, ibu kota negara Malaysia, Kuala Lumpur. Ya udah, karena Kuala Lumpurnya nggak kalian taruh di sini, misalnya di akhir, maka ini akan salah nanti. Oke? Paham, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini jaraknya terlalu jauh. Coba kalian lihat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tanya dulu. Itu doang sih teman-teman. Jadi silakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau saya hapus, bukan dihapus di ini karena next question-nya belum muncul. Mata uang negara Indonesia, misalnya peso, incorrect. Yang benar adalah rupiah. Gitu guys, ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Kak. Belum? Oke, kalau gitu silahkan kalian share screen. Saya fotokan lagi kah? Hmm, yang bertambah sih di sini doang, teman-teman. Jadi nanti ya, gimana ya? Hmm, ya untuk yang satu ini kakak kirimin aja ya, teman-teman. Untuk yang satu ini kakak kirimin filenya. Tapi yang pertama tadi kalian tulis dulu ya, supaya nanti kalian dapat logikanya. Kemudian ya, lagi-lagi saya sarankan ya, tolong ini teman-teman ditulis ulang sih ya. Bentar, saya cari filenya. Ayo share screen itu semuanya di WhatsApp ya, ini supaya semua dapat. Nah, itu guys buat yang part 2 ini. Oke, silahkan di share screen kalian semuanya. Oh my god. Oh my god. Dan tugas kalian sebenarnya kakak ingin menyuruh kalian. Oh, besok ya mulai bisa menyuruhnya. Nanti kalian bisa ubah juga warnanya. Silakan, itu nanti kalian searching aja mau tampilannya warna ungu, pink, black ataupun abu silakan. Itu bisa juga disetting teman-teman. Ya. Jadi silakan saja. Nanti di pertemuan selanjutnya kakak ingin kalian minimal 10 pertanyaan ya. Kemudian tugasnya dikumpulkan. Oke? Oke, Muklis? Tapi itu di minggu besok ya, di minggu besok, bukan di minggu ini. Kalau di minggu ini silakan bereksplorasi, ubah ukurannya, kemudian apa namanya, ubah tampilannya sedikit, silakan. Ya, cara ya kakak nggak menyampaikan semuanya, ya nggak menyampaikan semuanya. Seperti yang ini tadi, ya kakak tidak ini. Aduh salah lagi yang saya share. Nah ini tadi teman-teman. Nah ini itu adalah yang mana? Yang ini kalau kalian perhatikan berbeda antara perintah untuk mengubah ukuran apa tanggapan setelah jawaban, setelah kita menjawab dengan untuk mengubah window utama. Nah, ini kalau untuk mengubah ukuran jendela utama kalian pakai window.resize. Tapi kalau untuk mengubah ukuran apa namanya? Yang ini nih, label sesudah kalian menjawab, kakak contohkan. Yang ini misalnya dolar, kecil banget. Loh, ini udah default nih. Waduh, ini udah default ya.
Ah, dia ini nurut teman-teman ya di dalam satu ini. Jadi kalian tidak perlu sorry, bukan itu ya yang diubah. Yang diubah itu yang tadi ukuran hurufnya, guys. Ya, ya. Ini font size. Aduh, saya nggak membaca nih. Ini font size-nya ya yang diubah. Kalau kalian tadi kan kecil semua, nah setelah ini ada, nanti akan ada. Nah, font size-nya berubah. Jadi cara mengaturnya seperti ini. Ini dua kode yang mungkin membuat bingung, tapi fungsinya itu. Saya sudah tulis di sini. Perbesar font untuk jawaban, dan label untuk hasil. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silahkan dilanjutkan codingan yang tadi, teman-teman. Sambil kalau ada masalah, jangan takut kabari kakak ya. Ayo, share screen semuanya. Ayo, ayo, ayo. Nah, kalau lanjutin yang tadi nggak masalah kan Kak? Ya, nggak apa-apa. Memang harus lanjutin yang tadi ya. Yang 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 ini tuh kakak udah kirimkan ke kalian. Saya mau nambahin poin ya sembari teman-teman yang dapat koin itu Janitra. Kemudian Aditya telat nggak tadi? Lebih dari 5 menit nggak telatnya? Faiza siapa aja yang telat tadi Faiza? Yang lebih dari 5 menit siapa aja? Faiza perhatiin nggak? Tidak Kak. Muklis telat nggak tadi Muklis? Kalau aku datangnya tadi jam 7 pas Kak. Pas, oke. Kalau ada Gibel telat tadi Bel? Gibel Kayaknya telat. jam 7 pas, Kak. Oh, 7 pas. Kakak tambahin koin ya. Aditya kayaknya Aditya juga tepat waktu deh. Yang telat Jonathan. Jonathan kakak nggak bisa nambahin koin Jonathan. Aduh. Oke ya teman-teman, silakan dilihat. Saya sudah tambahkan koin buat kalian semua. Oke, dan bukan semua ya, bukan semua, enggak semua. Gibel aman Bel? Kak, ini labnya nggak bisa download soalnya internet. Nggak bisa download. Iya, Hmm. Kak. Hmm. Kakak mikir dulu ya kalau gitu. Hmm. Gimana solusinya kira-kira Bel? Lagi sementara cari juga, Kak. Nanti kita coba pakai ini ya Bel. Kakak belum pernah make itu sih. Kakak coba duluan ya nanti. Ada namanya Sublime Text. Itu lebih apa namanya? Lebih ringan lah gitu ya. Cuman ya nantilah kita coba dulu ya. Kakak ragu berjalan atau tidak. Ayo teman-teman yang lain boleh share screen. Lanjutkan yang pertama dulu. Hah? Jam 9.59? Oh, 18.
Walawe. Kakak, kakak itu udah 30 menit lagi tuh. Dit, dit. Faiza ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Enggak ada. Ya, Faiza juga oh enggak bisa enggak berpengaruh ya nanti kalau kita tambahkan scroll view enggak bakal berpengaruh dia. Janitra aman? Aman, Kak. Oke. Jonathan? Aman nggak? Serius aman Jonathan? Siap, aman. Aduh. Hmm. Aditya gimana Aditya? Faiza aman? Coba kakak lihat Faiza. Yang pertama udah jalan tadi Faiza. Udah, Kak. Oke, mantap sekali. Ayo tambahkan yang kedua kalau gitu. Guys, nanti kalau ada lomba internal lagi, kalian ikut semua ya. Sayang loh kalau nggak ikut, guys. Lombanya kayaknya setelah puasa sih nanti ya. Faiza kemarin jadi kan?
Di drag aja Faiza, di drag aja. Di drag aja satu-satunya ke itu yang algonya. Di drag ke layar sebelah supaya Faiza dapat memantaunya. Ke algonya, ke kanan kanan. Nah, gitu. Oi, harusnya di sampingnya sih ya dia tadi. Coba di close dulu. Harusnya bisa di samping algonya. Nah, walah, makin kecil. Coba kakak remote bentar. Ini di close. Oh, kok nggak bisa? Cara ngelosnya itu close. Nah, kemudian kalau mau langsung tekan yang ini dulu nanti. Kemudian buka filenya. Belum ada filenya. Mana filenya, Faiza? Nanti tinggal di drag ya. Tinggal di drag ke sini nih. Di sampingnya. Coba. Nah, gitu Faiza. Mantap. Janitra, aman? Aman, Kak. Oke. Kita lihat Janitra. Kalau Muklis, Ya Kak? aman? Kenapa ada problemnya 6 itu Muklis? Oh, kayaknya di pembelajaran sebelumnya ya. Oh, apa? Yang ini ya Kak? Itu enggak. Itu tuh di problems di terminalnya ada 6 katanya. 6 problems. Oh, Nah, oh itu. yang ini. Ya kayaknya ini yang sebelumnya deh. Oh iya ya. Oke. Label. Record. Not responsive box layout. Kenapa? Enggak pakai split screen? Muklis? Tahu cara pakai split screen? Buka. Tahu, oke. Itu bebas ya, Faiza. Jangan, nggak harus turut Kak ya. Itu kan kakak tadi contohkan 3 ya. Kalau Faiza mau yang lain juga boleh. Itu bisa diotak-atik. Tapi kalau mau ya turut juga nggak apa-apa. Nah,
QV box layout. Box layout. Layout response add widget. Hah? Udah, Faiza coba di run. Kayaknya sih udah ya. Tara, tapi nggak nampak deh Kak. Bisa Faiza? Dika nggak nampak sih. Ada yang error? Kayaknya sih nggak ada ya. Dari terminalnya nggak ada notif error soalnya. Tilting line left. Nggak ada tombol answer-nya, Kak. Nggak ada tuh. Coba share screen ulang. Entire screen aja ya yang di share. Nggak ada. Nggak ada tombol. Coba di share screen ulang. Faiza, kakak nggak lihat soalnya. Walah, bentar. Coba ke bawah kalau gitu. Coba ditutup sekarang. Yang nggak ada itu berarti di bagian show apa namanya? Coba ke atas, Faiza. Kemudian ke atas. Wait. Coba di sebelah kanan dicek. Enggak. Maksudnya di kode yang kanan. Ya, yang kanan. Aplikasi memory card part 22 itu. Kanan. Oke, coba ke atas. Ya. Terus ke atas. Kayaknya ada yang di hide deh tadi. Coba ke atas. Ke bawah, Faiza. Lagi. Hmm. Bentar. Coba ke bawah yang di kiri. Bentar. Group box. Group box-nya di ini untuk yang question ya. Mana show result-nya? Paiza. Oh, ini dia. Di hide kemudian di show answer button dot set text next question ini belum kita set. So correct. Set text show result. Ke bawah terus. Check answer udah benar sini ya, nggak ada yang bermasalah. Coba ke atas Faiza. Kayaknya dia di hide deh nih. Ke atas.
Oh, bentar. Ini dia show question-nya. Coba ke bawah. Xbox layout. Oh ya udah dipanggil. Nah, answer button dot set text. Coba. Itu tuh. Baris ke-69 nggak ada underscore. Ya. 69. 68. Ada lagi nggak yang ya udah sih. Coba Ya. bentar. Coba masih belum. Oke, coba ke bawah. Coba yang tadi di exit dulu. Coba ke atas. Hmm. Add widget. Have question label. Answer, coba di blok answer buttonnya itu. Baris ke-6 tuh di blok, Faiza. Bukan. Answer buttonnya doang. Answer buttonnya. Oke. Sekarang coba cari ke bawah. Bentar. Add widget. Udah. Ke bawah lagi. Answer button dot set text. Udah. Kemudian ke bawah lagi. Answer button dot. Kan udah ya. Udah semua ya. Hmm. Itu nggak ada ya. Kan udah di set ya semuanya. Hmm. Coba ke bawah, Faiza. Oh, udah ya diklik. Coba kirimin kode Faiza ke kakak ya. Oke teman-teman, ini udah ditutup dulu Faiza. Supaya ini soalnya kakak rekam ya. Ayo teman-teman, nanti kalian lanjutkan ya di rumah. Kemudian kalau enggak, kalau udah ini jadi kemudian enggak jalan, kirim kode semuanya di kakak supaya dapat diperiksa. Oke, sekarang kita tutup dulu. Boleh Muklis? Ayo, stop share dulu. Oke, hari ini kalian sudah belajar part 2 yaitu connect dengan fungsi yang fungsinya itu melakukan sesuatu hal tertentu. Kalian nanti dapat juga membuat fungsi sendiri. Ya, misalnya kalau benar tampilkan sesuatu gitu yang lain. Kalau gambar itu nanti ada proses lainnya ya, cuman ya kalian juga bisa mencari itu ya. Tapi yang jelas adalah untuk connect ke tombolnya itu udah disediain
komando perintahnya sama PyYQt Python, tetapi apa yang dilakukan itu kita harus membuatnya sendiri. Itu yang kakak ingin sampaikan. Oke? Jadi terima kasih udah hadir teman-teman semua. Janitra ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga teman kalian tidak bisa hadir dan kakak sangat menghargai kalian sudah bisa menyempatkan diri hadir di sini. Karena ya lumayan susah ya kelas mengganti Python Start 2, Python Pro 2 apalagi. Gitu teman-teman. Ada yang mau disampaikan, Muklis? Iya, dan jangan lupa submit. Jangan lupa submit ya. Tekan tombol centangnya kemudian submit. Karena nanti misal kalian nggak mensubmit, nah itu project kalian, tugas-tugas kalian nggak tergolong dibaca. Sehingga nanti di akhir kalau kalian mau meminta sertifikat, itu nilainya nggak bagus gitu. Kalau laporan bulanan yang kalian terima, mungkin nggak kalian terima ya, tapi di parents, di mama, atau di papa, kakak udah kirimkan, kalian bisa lihat, itu screening system doang ya. Jadi skornya jangan khawatir kalian dapat bintang 3, 2, ataupun 5, jangan terlalu bangga juga. Ya, itu screening system doang. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu doang dari kakak. Thank you so much dan ya, see you next week. Bye-bye.